Woi guys, Big News, berita gede. Ingat gak pas aku ngomong kalau kita ini mirip kayak geng-geng di anime? Lihat, kita jadi mirip kayak geng anime loh. Anime itu loh, itu namanya apa? Jujur kasihan, Jujutsu Kaisen. Oh iya, ingat. Terus, nah, MLBB collab sama Jujur Kasihan. Jujutsu Kaisen. Nah, itulah pokoknya. Dan lu tahu siapa yang bakal dapet skin collabnya? Hah? Siapa emang? Kita cuy. Real kah? Real cuy. Dan tebakan gue bener dong. Jul, lu jadi Megumi. Anjay. Terus Mel, lu jadi Nobara. Wah. Terus Bang Sapri, lu jadi Gojo Santoso. Wow, Yoaimo. Anjir, gak kelihatan. Dan gua jadi Itadori. Yeah. Terus aku apa bang? Yalah bang, lu itu gak diajak. Wah, keren anjir. Wah, anjir gak kelihatan. Lihat. Sekarang gue resmi manggil lu Sukuna. Serah kau jangan dek. Yin, BTW, emang eventnya ini sampai kapan? Bentar, gue cek update dulu. Event. Nah, event Jujur Kasihan ini, Jujutsu Kaisen. Ya itulah pokoknya. Event collab ini bakal ada sampai tanggal 20 Maret 2023. Wow. Terus selain skinnya kita, hadiahnya apa lagi? Nah, selain skinnya kita ini, kita juga bisa dapat efek recall, killing notification, terus voter avatar, emote, sama graffiti. Dan ingat, 10 kali gacha pertama, kita udah pasti dapat 1 item kali permanen. Wah. Bang, mau skin bang? Udah bang, skin collab itu udah banyak. Weh, anjay banget lah pokoknya. Iyalah cuy, keren cuy. Udah selesai pamer skinnya. Udah, sana pergi. Lagian kan ini video asal-usul gua. Kok bisa kalian nyasar ke sini? Jangan lupa ikut eventnya guys. MLBB X Jujur Kasihan, Jujutsu Kaisen. Ya itu lah pokoknya. Anjir, gak kelihatan cuy. Demonian Empire, Kecamatan Castle George. Hiduplah Patrix. Nah, si Patrick ini lahir di sebuah keluarga pedagang yang paling kaya di sana. Oke. Nah, ortunya si Patrick ini tuh selalu pergi ngerantau keliling Land of Dawn buat ngurusin perdagangan mereka yang luas. Wes sibuk banget lah pokoknya. Kalian si pengangguran gak relate lah. Dan karena itu sejak kecil si Patrick ini selalu ditinggal sendirian sama ortunya buat ngerantau. Ya nggak sendirian sih, dia ditemenin sama pelayan setia keluarganya. Namanya ini si Morgan. Ya, dengan fasilitas dan kekayaan yang dikasih sama keluarganya ini, si Patrick ini tumbuh dengan penuh kebebasan. Hidupnya ini lost. Dia pengen apa gitu langsung terkabul. Dia pengen seblak, dibeliin. Dia pengen mainan, dibeliin. Dia pengen skin jujutsu, langsung top up gacha, dapet. Anjay. Wes enak banget lah hidupnya si Patrick ini. Lalu pada suatu ketika, ortunya si Patrick ini balik dari ngerantau. Dan mereka ini ngebawain oleh-oleh beberapa alat canggih dari video buat si Patrick. iPhone, PS5, paling bambu, wis macam-macam lah pokoknya. Ya, ngeliat ya kehebatan alat canggih dari RDTO ini, itu ngebikin si Patrick ini jadi tertarik banget buat belajar tentang teknologi. Akhirnya di tahun berikutnya, si Morgan ini sering ngerantau pulang pergi ke RDTO buat ngebawain si Patrick ini penemuan terbaru RDTO buat diotak-atik dan dipelajari sama si Patrick. Nah, hal itu ngebikin si Patrick ini jadi makin GG dalam hal teknologi. Sampai akhirnya si Patrick ini pun ngebangun counter service HP kutu blok. Ya, si Patrick ini sampai ngebangun laboratoriumnya sendiri di sekitaran Castle George buat meneliti berbagai teknologi di sana. Dan waktu pun berlalu. Pas si Patrick ini udah tumbuh gede, dia ini pergi ngerantau ke RDTO dan kuliah di Union of Scholar buat memperdalam ilmu teknologinya di sana. Dan dalam waktu setahun, si Patrick ini udah nunjukin perkembangannya yang cepat dibandingin sama murid yang lain. Jadi top lokal. Anjay. Nah, si Patrick ini juga pengen join ke Leviathan Workshop buat memperdalam lagi ilmu teknologinya. Ya, Leviathan Workshop ini tuh skuad ilmuwan tergigih di RDTO yang dipimpin sama Dr. Uni. Nah, tapi karena markas Leviathan Workshop ini dijaga ketat sama pemerintah RDTO, jadinya si Patrick ini nggak bisa masuk ke sana.
Lalu suatu ketika ada rapat paripurna antar ilmuwan di Union of Scholar. Nah, buat nunjukin kemampuan teknologinya, si Patrick ini langsung berdiri dan ngusulin idenya di rapat itu. Dia ngomong kalau tubuh manusia bisa dihubungkan dengan terminal komunikasi untuk menciptakan sebuah hubungan neurologis dengan manusia lainnya. Ya gampangannya si Patrick ini tuh pengen nyiptain teknologi yang dihubungin di saraf manusia yang bakal ngebikin semua orang ini bisa berinteraksi satu sama lain secara virtual gitu. What do you want to do for dinner tonight? Hey Jesse, come on here and see what Brian's doing. Nah tapi menurut ilmuwan yang lain, idenya si Patrick ini tuh mirip kayak idenya ilmuwan gila dari laboratorium 1719 terdahulu. Ya intinya idenya itu bahaya banget lah. Ya mungkin si Patrick ini dikira antek-anteknya ya. Jadinya karena itu si Patrick ini langsung dikeluarin. Kok ngamuk? Ya merasa idenya ini gak dihargai. Akhirnya si Patrick ini pun minggat dan balik ke laboratoriumnya sendiri di Castle George. Lalu dengan kekayaan dan fasilitas dari keluarganya ini, si Patrick ini bertekad buat ngembangin ide penemuannya sendiri. Dan akhirnya 6 bulan kemudian, si Patrick ini berhasil nyiptain Survival Nexus, sebuah game yang bakal mindahin pikiran playernya ke dunia virtual online gitu. Ya mirip-mirip kayak SAO gitulah. Dan Survival Nexus ini pun nyebar sampai ke penjuru Erditio. Lalu di hari perilisan Survival Nexus, banyak banget orang yang join ke Survival Nexus ini. Apalagi banyak juga ilmuwan-ilmuwan tinggi dari Scholar Union ini juga join. Yang ngebikin si Patrick ini seneng banget karena penemuannya ini akhirnya diakui. Nah tapi tiba-tiba sistem Survival Nexus ini dihack sama ilmuwan dari Lab 1719, si Octavius. Tidak ada game yang aman. Ya si Octavius ini tuh yang nyiptain si Alpha itu. Nah terus si Octavius ini ngubungin kesadaran orang-orang yang ada di Survival Nexus ke Iron Sentry, pasukan robot yang ada di bawah tanah Erditio. Dan hal itu pun ngebikin Iron Sentry ini membabi buta dan ngebikin kekacauan di kota Erditio. Nah orang-orang yang ada di Survival Nexus ini juga pada nggak tahu kalau kesadaran mereka ini terhubung ke Iron Sentry. Jadi mungkin gambarannya kayak gini. Wah guys, itu kayaknya markas musuhnya. Ayo kita serang. Wow. Ya tujuan si Octavius ini sendiri ya, dia ini pengen ngerebut penemuan terbesar Leviathan Workshop. Ya nggak tahu yang mana, terus pokoknya adalah. Nah di sisi lain, si Patrick ini nggak terima penemuannya ini dimanfaatin buat kejahatan. Dasar nggak modal. Akhirnya dengan senjata yang pernah dia ceritain, Renner, Wesker, Nibiru sama Bennett, salah Bennett block, Bennett. Nah dengan senjatanya itu, dia ini langsung war-war OTW ke Erditio. Terus di sana si Patrick ini ketemu sama Erditio Ranger yang lagi mertahanin Leviathan Workshop. Dan akhirnya mereka pun gotong royong buat ngalahin pasukan Iron Sentry yang mau ngejajah Leviathan Workshop. Dan akhirnya si Patrick sama para Erditio Ranger ini berhasil buat pertahanin Leviathan Workshop dan nyelamatin orang-orang di Survival Nexus. Anjay. Ya, kalah deh gua. Lah, jir, kotanya kok hancur? Lah. Dan setelah kejadian itu, akhirnya si Patrick ini bisa meet and greet sama Dr. Rooney. Dan dia pun di-ACC buat join ke Leviathan Workshop. Terus akhirnya, sistem Survival Nexus ini Patrick giveaway-in ke Union of Scholar biar dikembangin sama ilmuwan di sana. Dan dia pun mutusin buat tinggal di Erditio buat ngelanjutin studinya dan join ke Leviathan Workshop. Tamat.